Halo para trader, saya harap kalian semua baik-baik saja. Teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara melakukan analisis di pasar live, dan yang saya maksud dengan pasar live adalah pasar yang tidak menggunakan OTC. Misalnya, pada pasangan Euro USD, jika ada OTC, itu adalah pasar yang berbeda, sedangkan pasar live adalah pasar yang berbeda pula. Seperti tanpa OTC, oke? Jadi ini adalah pasar tanpa OTC. Di sini, kalian harus melakukan analisis yang berbeda, dan analisis untuk OTC juga berbeda. Jadi di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian dengan cara yang benar, sehingga kalian akan terbantu untuk memahami bagaimana cara melakukan analisis di pasar live. Jadi pertama-tama apa yang harus kalian lakukan adalah melihat level-level bagaimana kalian bisa menandai level-level tersebut. Untuk menandai level-level, kalian harus melihat di mana saja titik-titik pembalikan berada. Jadi, barusan saya melihat candle ini, seperti yang bisa kalian lihat di sini, saya baru saja melihat candle ini 1 detik yang lalu, dan saya merasa di sini kita bisa melihat sebuah green candle yang cukup bagus. Jadi, saya sudah menempatkan tren green candle di sini dan juga sudah menjelaskan logikanya, supaya logika kalian juga menjadi jelas. Untuk memperjelas logikanya, kalian bisa lihat di sini, di pasar ini ada wick yang muncul, green candle ini ada wicknya, setelah itu terbentuk red candle di sini, lalu muncul wick lagi di sini. Tapi sekarang wicknya sudah muncul, jadi candle sebelumnya yang mencoba menembusnya ke atas justru sudah turun duluan dari sini. Artinya kalau kalian lihat dari sini, banyak sekali buyer yang sangat aktif dan mereka secara aktif mendorong levelnya naik ke atas. Sekarang di sini satu new high sudah berhasil ditembus. Sekarang di sini akan terbentuk candle hijau, itulah sebabnya saya langsung melakukan trade pertama saya. Begitu ada kesempatan saya langsung melakukan trade di sini. Sekarang saya akan jelaskan agar kalian bisa lebih paham dengan cara yang baik. Sekarang di sini kalian bisa lihat, ini 1 menit. Kita akan ubah 1 menit ini menjadi 5 menit. Oke, jadi kita sudah ubah ke 5 menit. Trade ini adalah trade 1 item kita, dan sekarang kita sudah berada di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit, kalian akan melihat candle yang lebih besar. Karena ini adalah candle 5 menit, setiap satu candle mewakili 5 menit. Lalu di sini kita akan menandai level-level, yaitu titik-titik pembalikan. Seperti di sini ada 1 titik pembalikan, tandai level-level yang jelas dan terlihat. Jangan menandai level-level yang terlalu sulit dan rumit karena itu bisa membuat kalian bingung. Tandai yang jelas dan sederhana, yang mudah terlihat oleh kalian. Seperti di sini, saya sudah menandai pada bagian body, lalu setelah itu saya tandai pada bagian wick. Sekarang kita akan pergi ke zona support dan menandai pada zona support tersebut. Kalian bisa melihat zona support ini, bahkan jika kalian melihat ke belakang di pasar sebelumnya, betapa baiknya level support ini dihormati. Pasar akan naik dari sini setelah turun, dengan wick yang terbentuk ini adalah zona support yang cukup kuat. Sekarang kita sudah berada di time frame 5 menit, sekarang kita akan pindah ke time frame 1 menit. Jadi inilah level-level kuat kita, ini yang disebut level kuat kita. Sekarang kita juga harus menandai level-level lemah kita. Karena di tengah-tengah pasar, di suatu tempat, level support atau resistance terbentuk. Level-level yang ada di tengah biasanya hanya dihormati 1 kali atau 2 kali saja oleh pasar. Oke, sekarang saya akan memberitahu Anda 1 cara lagi di sini tentang bagaimana Anda bisa melakukan trading dengan level-level lemah. Di sini, jika saya tunjukkan kepada Anda, saya melihat 1 kemungkinan level resistance di sini. Sejauh yang bisa kita lihat di sini. Karena pasar melakukan sedikit konsolidasi di zona ini, setelah itu pasar mencoba mengambil level resistance di sini, dan kemudian melakukan breakout yang sangat besar dengan bias beli yang kuat. Sekarang setelah bias beli itu melakukan breakout, maka pasar hampir pasti akan naik dengan baik, jadi saya telah menempatkan 3 perdagangan saya di sini. 1 entry perdagangan terasa sedikit salah, tapi tidak apa-apa, jika di pasar naik atau turun itu akan baik-baik saja. Di sini, kita akan melakukan sedikit analisis lagi tentang bagaimana pasar bisa bereaksi. Kita akan sedikit menaikkan time frame dan melihat berapa lama candle yang terbentuk di pasar. Di sini, candle yang baru saja saya buka adalah candle 10 menit, dan jika dilihat, pasar bisa membawa candle hijau ini sampai ke level ini.
Jadi sekarang kita akan kembali ke time frame 1 menit. Di sini kita sudah mendapat sedikit gambaran bahwa pasar akan naik dari sini karena saya juga sudah memeriksa candle pada time frame 10 menit. Sekarang di sini kita akan menunggu sebentar. Baiklah. Jadi di sini seperti yang bisa kalian lihat, ketiga trade kita semuanya ITM, in the money. Oke, sekarang saya akan menjelaskan satu konsep penting lagi yang akan membantu kalian untuk memahami pasar dengan cara yang lebih baik. Sekarang lihat di sini, pasar sedang bergerak dalam tren naik dari titik ini. Oke, pasar sedang dalam tren naik dan jika kalian melihat 4-5 candle hijau dimanapun, setelah itu muncul satu candle merah, maka kalian bisa mencoba, misalnya ketika pasar menembus level ini, menembus level tertingginya, kalian bisa mengambil trade candle hijau. Kalian bisa melihatnya di sini. Di pasar awalnya terbentuk candle hijau, tapi pada momen tertentu berubah menjadi merah. Jika kalian kembali mengambil trade MTG di sini, maka trade kalian akan menjadi high TM dari sini. Saya sudah menjelaskan logika ini kepada kalian. Oke, sekarang profit kita sudah didapat, jadi sekarang kita akan mengurangi jumlahnya, misalnya menjadi $60 atau $50. Profit kita sudah didapat, jadi pada dasarnya saya sudah menempatkan trade $60 ke arah yang sama. Kami menempatkan trade dengan jumlah kecil karena di pasar, hampir semua candle di sini sudah hijau, jadi mungkin saja di sini akan muncul candle error. Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana candle error itu terjadi. Bisa saja di sini terjadi loss. Jika loss, maka kita akan menempatkan 2 trade di sini. Kita sudah mengabaikan area konsolidasi ini. Oke, sekarang di sini kita melihat sedikit candle error. Jangan khawatir guys, kita memang kadang melihat candle error seperti ini. Itulah sebabnya di binary saya sudah menempatkan 2 trade lagi, dan entry-nya, bos, sudah di tempat yang tepat. Oke, sekarang di sini ada satu skenario lagi yang sudah selesai, seperti yang saya bilang tadi, ada satu doji candle. Oke, di prop ini adalah satu candle. 1 detik market sedikit lagi turun. Kita berada di dalam satu zona, kalau kalian bisa lihat kita memang ada di dalam zona ini. Oke. Sekarang di sini kita akan menunggu sebentar. Karena ada peluang bagus di trade ini, sebab kita akan melihat market melakukan pullback dari sini lalu naik ke atas. Oke, jadi mari kita lihat bagaimana hasil dari trade ini. Lihat, sesuai analisis market bereaksi tepat, market tidak berhenti di zona ini, langsung naik membentuk candle hijau. Maka saya buka 3 trade karena tahu akan ada pembalikan di sini. Setelah error, kita akan melihat candle hijau karena market tidak langsung menyentuh levelnya, selalu memberikan error terlebih dahulu. Jadi, kalian bisa lihat market terus naik ke atas, lalu di sini ada satu candle merah, candle error, setelah itu candle hijau. Oke, jika kita melakukan trade di sini, maka akan loss, dan setelah itu kalian akan melihat item di sini. Lalu ada satu lagi tim, setelah itu satu item lagi. Saya rasa kalian sudah paham logikanya karena melihat error di binary itu hal yang umum. Jadi terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Di video ini saya hanya ingin menjelaskan hal itu dan sekarang saya akan buka trade history untuk kalian lihat. Ini adalah beberapa trade history saya dan di sini kita mengalami satu loss. Untuk menutupinya saya menempatkan 3 trade di sini. Jadi kalau kalian belum join channel Telegram saya, segera join channel Telegram. Linknya bisa kalian temukan di bagian about channel saya atau di deskripsi. Oke, jadi bagaimana menurut kalian videonya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa, bye-bye.